Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang pertama-tama kepada yang terhormat Bapak Edi Puryanto MPD, Ibu Nurita Bayu Kusmayati MPD, dan Ibu Lasena Sialagan MPD selaku dosen pengampu pada mata kuliah Telaah Kurikulum. Perkenalkan, saya Ana Holifatur Roshida, mahasiswi program studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Jakarta, dengan NIM 12016220054. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk memaparkan secara singkat mengenai perjalanan dan juga perkembangan kurikulum di Indonesia, di mana tugas ini saya kerjakan sebagai bentuk untuk pemenuhan tugas akhir pada mata kuliah telaah kurikulum di semester 118 ini. Baik, selanjutnya, adapun materi yang saya gunakan pada kali ini yaitu materi yang disusun oleh anggota kelompok 2 mata kuliah telaah kurikulum di kelas 1 PB2 yang beranggotakan Mutia Melia Riandini, Citra Dewi, Safia Azara Putri, saya sendiri Ana Olivator dan juga Rifki Farishi. Baik, selanjutnya langsung saja kita beralih kepada pembahasan pada kali ini yaitu akan membahas mengenai perjalanan perkembangan kurikulum di Indonesia. Sebagaimana yang kita ketahui bahwasanya kurikulum di Indonesia telah berkembang sedemikian rupa dari awal kurikulum ini dibentuk, yaitu kurikulum 1947 hingga kurikulum yang saat ini baru diterapkan dan kita kenal dengan nama kurikulum Merdeka. Perkembangan kurikulum di Indonesia ini berjalan tentunya bukan tanpa alasan ya teman-teman. Tentunya ini juga disebabkan oleh berbagai perkembangan teknologi yang ada, serta kondisi sosial, politik, ekonomi, dan juga kebutuhan yang ada di masyarakat itu sendiri. Nah, baik, langsung saja yang pertama itu ada kurikulum 1947, di mana ini merupakan kurikulum pertama di Indonesia yang hadir dan dibentuk setelah Indonesia ini merdeka. Jadi kurikulum ini merupakan kurikulum peralihan dari sebelumnya kurikulum pendidikan kolonial Belanda menjadi kurikulum Indonesia Merdeka, di mana tentunya masih ada ya nilai-nilai dan pengaruh-pengaruh tentunya dari Belanda itu sendiri. Nah, kurikulum 1947 ini baru ditetapkan di tahun 1950. Nah, karena kurikulum ini lahir di kala Indonesia baru merdeka, maka pendidikan yang diajarkan pada kurikulum ini lebih menekankan kepada pembentukan karakter dan juga watak manusia Indonesia yang lebih merdeka, berdaulat, dan juga mampu menyejajarkan dirinya dengan bangsa-bangsa lain. Seperti itu. Selanjutnya tujuan dari kurikulum ini itu sebagai pengganti ya sistem pendidikan kolonial Belanda dan juga untuk membentuk karakter manusia yang seperti yang tadi sudah dikatakan, yang lebih merdeka, berdaulat, dan juga mampu membawa dirinya untuk bisa sejajar dengan bangsa-bangsa lain di muka bumi ini, gitu. Nah, di sini juga tujuan pendidikannya bukan hanya untuk pendidikan pikiran saja, tetapi juga mengutamakan pendidikan watak, kesadaran bernegara, dan juga bermasyarakat. Selanjutnya, proses belajar mengajar di kurikulum ini itu adalah menggunakan kurikulum separated subject kurikulum, di mana kurikulum ini memisahkan secara jelas batas-batas antara satu mata pelajaran dengan pelajaran lainnya. Tentunya yang kedua menggunakan bahasa Indonesia. Yang ketiga tentunya ada jumlah mata pelajarannya di mana sekolah rakyat di sini 16 bidang studi, SMP 17 bidang studi dan SMA jurusan 19 bidang studi. Nah, selanjutnya ada pengembangan dari kurikulum 1947, yaitu kurikulum 1952. Di mana ini disebut dengan kurikulum rencana pelajaran terurai 1952, di mana kurikulum ini dibentuk lebih menekankan kepada pengaturan sekolah menengah dan juga tujuan kurikulum itu sendiri. Kurikulum ini landasan pengembangannya ada pada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1950, Bab 5 Pasal 7 Ayat 3, yang menyebutkan bahwasannya pada masa lampau pendidikan menengah itu dibedakan menjadi dua, yaitu pendidikan menengah kejuruan dan pendidikan menengah umum. Jadi maksudnya dibentuk kurikulum ini mungkin untuk lebih memfokuskan kepada sistem di pendidikan menengah itu sendiri, karena ada undang-undang yang mengatur mengenai pendidikan menengah. Tujuan dari kurikulum 1952 ini adalah untuk membentuk manusia yang susila dan cakap dalam berwarga negara dan membangun juga sifat warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab akan kesejahteraan masyarakat dan tanah airnya.
Nah, tujuan dari pendidikan sekolah menengah di sini juga disebutkan dalam kurikulumnya, yaitu tujuan pendidikan menengah untuk mempersiapkan peserta didik ke arah pendidikan yang lebih tinggi dan mendidik tenaga-tenaga ahli sesuai dengan minat dan bakatnya masing-masing serta kebutuhan yang ada di masyarakat. Nah, dalam proses pembelajaran, di sini guru berperan sebagai model yang menerapkan etika, moral, nilai-nilai, dan aturan-aturan berperilaku. Di mana guru di sini benar-benar dijadikan pusat pembelajaran oleh siswa, dan siswa itu harus menerima informasi yang banyak dari gurunya tersebut. Selanjutnya, ada pengembangan dari kurikulum 1952, yaitu kurikulum 1964, atau disebut juga dengan kurikulum rencana pendidikan. Nah, setelah Indonesia merdeka, tentunya dunia di luar sana juga terus berkembang. Selagi Indonesia juga terus membenahi dirinya untuk menjadi negara yang benar-benar merdeka. Nah, di samping itu, terjadi revolusi besar-besaran di dunia sana, di luar sana, yang juga memengaruhi bidang pendidikan di Indonesia. Karena pada masa itu juga kan Indonesia walaupun sudah merdeka, tetapi tentunya memerlukan hubungan atau kemitraan dengan negara-negara lain. Di mana ketika negara-negara lain juga terdampak dengan revolusi yang ada, maka Indonesia juga terdampak dengan revolusi tersebut. Salah satu yang terdampak tentunya adalah bidang yang cukup besar di setiap negara, yaitu bidang pendidikan. Nah, kurikulum rencana pendidikan ini disusun dalam rangka pembinaan bangsa Indonesia agar memiliki cita-cita, sifat-sifat, serta kepribadian yang menggambarkan manusia yang merdeka dan sosialis Pancasila. Jadi kurang lebih masih sama dengan dua kurikulum sebelumnya, yaitu lebih menekankan kepada manusianya itu sendiri, watak dan karakter manusia sebagai warga negara Indonesia. Nah, tujuan dari kurikulum 1964 ini adalah agar anak Indonesia memiliki kesiapan mental, memupuk budi pekerti yang luhur, dan juga memperluas pengalaman dalam rangka pembentukan kebiasaan agar anak tersebut bisa lebih cekatan dalam kehidupannya sehari-hari. Nah, dalam kurikulum 1964 ini, dalam proses pembelajarannya disebut dengan istilah Pancawardana, yaitu pembelajaran dengan mengedepankan pengembangan moral, kecerdasan, emosional, keterampilan, dan juga jasmani. Cara belajarnya di sini dijalankan dengan metode gotong royong terpimpin. Pemerintah juga menetapkan hari Sabtu sebagai hari Frida, yaitu hari di mana peserta didik difokuskan untuk berlatih, dibebaskan juga untuk berlatih dan memfokuskan bidang-bidang yang mereka sukai, seperti di bidang kesenian, kebudayaan, olahraga, atau permainan sesuai dengan minat siswanya tersebut. Kurikulum 1964 ini juga masih sama dengan kurikulum sebelumnya, yaitu menggunakan separated subjek kurikulum yang memisahkan antara satu pelajaran dengan pelajaran lainnya. Nah, pada masa ini juga dikenal dengan adanya mata pelajaran civic. Jadi, kalau kurikulum sebelumnya itu memang secara dasarnya membentuk jiwa-jiwa kewarganegaraan masyarakat Indonesia. Nah, pada kurikulum ini sudah mulai uh, melipir kepada kecerdasan emosional, keterampilan serta jasmani. Sehingga pada kurikulum ini itu juga dikhususkan ada mata pelajaran civic, di mana mata pelajaran civic ini juga sama ya teman-teman untuk membentuk warga negaraan yang baik gitu. Nah, selanjutnya ada perkembangan dari kurikulum 1964, yaitu kurikulum 1968. Di mana di sini dasar pengembangan kurikulumnya pada ketetapan MPRS nomor 27 garis miring MPRS garis miring 1966 tentang agama, pendidikan, dan juga kebudayaan. Pelaksanaan kurikulum 1968 ini, sebagai suatu wujud untuk penerapan Undang-Undang Dasar 1945 yang sebenar-benarnya sebagai dampak dari adanya dekret presiden pada 1959, di mana dekret presiden itu menandakan bahwasannya UUD 1945 itu kembali diterapkan secara murni. Nah, oleh karena itu kurikulumnya berkembang lagi nih menjadi kurikulum 1968, di mana tujuannya itu tentunya untuk membentuk manusia yang berjiwa Pancasila sejati, yang memiliki kesehatan jasmani, kecerdasan yang tinggi, dan juga moral serta budi pekerti dan keyakinan beragama yang bagus. Sebagaimana tadi pada ketetapan MPRS ya teman-teman, ada nilai tentang agama di sini. Nah, selanjutnya, materi-materi pada kurikulum 1968 ini berubah teman-teman dari yang sebelumnya separated subject kurikulum. Di sini
mereka menggunakan correlational atau correlated subject curriculum, di mana mata pelajaran pada tingkat bawah itu memiliki korelasi dengan mata pelajaran di tingkat atas. Namun, muatan-muatan materinya itu sendiri masih bersifat teoritis, belum terlalu menekankan kepada praktik pada kehidupan sehari-hari. Nah, kurikulum di sini itu juga berubah dari yang sebelumnya itu kan dikenal dengan istilah Pancawardana, tadi yang ada 5 itu. Nah, sekarang dikenal dengan adanya pembinaan jiwa Pancasila, pengetahuan dasar dan kecakapan khusus. Nanti di antara 3 bidang tersebut, di bawahnya terdapat mata pelajaran-mata pelajaran lain, teman-teman, yang berkaitan dengan ketiga bidang tersebut. Baik, selanjutnya ada kurikulum 1975, di mana kurikulum ini itu menekankan kepada desain kurikulum modern. Jadi di sini mulai masuk tuh pengaruh-pengaruh pendidikan yang modern yang mulai menekankan pada pendidikan yang berorientasi pada tujuan, bukan lagi hanya kepada pembentukan otak saja, tetapi di sini juga sudah mulai menyisipkan teknologi-teknologi sebagai uh, penunjang untuk memajukan pendidikan di Indonesia. Sebagaimana kita ketahui dalam layar terdapat prinsip-prinsip ya di kurikulum ini. Yang pertama itu berorientasi pada tujuan, menganut pendekatan integratif yang dimana menganggap bahwa setiap pelajaran ini memiliki arti dan peranan yang dapat menunjang tercapainya tujuan-tujuan pendidikan. Selanjutnya menekankan kepada efisiensi dan efektivitas dalam hal daya dan waktu. Nah, ini berhubungannya dengan penggunaan teknologi yang mungkin mulai disisipkan dalam pendidikan-pendidikan di kurikulum 1975 ini. Selanjutnya menganut pendekatan sistem instruksional atau dikenal dengan prosedur pengembangan sistem instruksional atau PPSI. Selanjutnya dipengaruhi oleh psikologis tingkah laku yang menekankan kepada stimulus dan respon. Nah, poin nomor 5 ini itu merupakan salah satu penerapan dari teori behaviorisme. Nah, di mana ini membuktikan bahwa kurikulum 1975 ini memang sudah mulai dekat nih dengan dan mulai relevan dengan perkembangan teknologi yang ada. Selain mereka sudah mulai memperhatikan efektivitas dan efisiensi hal daya dan waktu dalam pembelajaran, kurikulum ini juga sudah mulai memperhatikan adanya teori pembelajaran. Salah satu yang diterapkan adalah teori behaviorisme yang berorientasi pada stimulus dan juga respon. Baik, nah selanjutnya selain dalam peserta didiknya itu sendiri, teori 1975 ini, maaf, juga mulai melakukan banyaknya administrasi kepada guru itu sendiri. Seperti setiap satuan pembelajaran di sini diperinci menjadi adanya petunjuk umum, tujuan instruksional khusus, materi pelajaran, alat pelajaran, kegiatan belajar mengajar, dan juga evaluasi. Nah, inilah yang membuat kurikulum 1975 ini banyak mendapatkan kritik karena dianggap cukup membebani guru dalam persyaratan administrasinya. Seperti itu. Selanjutnya ada kurikulum 1984, di mana kurikulum 1984 ini hampir sama dengan kurikulum 1952 ya teman-teman, di mana ini tuh lebih menekankan kepada pendidikan sekolah menengah umumnya. Seperti itu. Nah, tujuan dari adanya kurikulum 1984 ini mengacu pada tujuan nasional pada GBHN 1983, di mana untuk meningkatkan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, kecerdasan dan keterampilan, meningkatkan budi pekerti, dan juga memperkuat kepribadian, dan mempertebal semangat kebangsaan dan cinta tanah air. Seperti itu. Nah, kurikulum ini juga sudah mulai dipengaruhi oleh aliran psikologi humanistik. Nah, seperti yang kita tahu sebelumnya pada kurikulum 1975 itu sudah mulai menerapkan aliran teori pembelajaran behaviorisme dan juga sudah mulai mendapatkan pengaruh dari teknologi-teknologi yang ada. Nah, begitupun dengan kurikulum 1984 di sini sudah dipengaruhi juga oleh aliran psikologi humanistik, di mana ini tuh memandang anak itu sebagai individu yang harus aktif untuk menjelajah dan meneliti lingkungannya. Makanya tadi tujuannya kan untuk membangun manusia yang dapat bertanggung jawab dan membangun dirinya sendiri dan juga membangun bangsa. Nah, oleh sebab itu pada kurikulum 1984 ini di samping
menggunakan pendekatan yang berorientasi pada tujuan, di sini juga menggunakan pendekatan proses. Nah, pendekatan proses ini juga merupakan buah dari diterapkannya aliran psikologi humanistik ya, teman-teman. Nah, karena di sini diterapkan aliran psikologi humanistik yang dimana difokuskan pada siswanya, maka kurikulum 1984 ini muncul istilah baru, yaitu istilah CBSA, yaitu cara belajar siswa aktif, di mana di sini peserta didik ditekankan untuk dapat mengamati, mengelompokkan, mendiskusikan, hingga melaporkan sesuatu dalam proses pembelajarannya. Selanjutnya, kurikulum 1994, di mana ini merupakan penyempurnaan ya teman-teman dari kurikulum 1984 tadi sebelumnya. Nah, tujuan dari kurikulum 1994 ini lebih spesifik lagi teman-teman di sini untuk membentuk pendidikan yang relevan, meningkatkan kualitas pendidikan dengan meningkatkan fokus pada siswa secara holistik atau secara menyeluruh. Jadi di sini lebih diklasifikasikan lagi, lebih ditekankan lagi kira-kira aspek apa yang harus dikembangkan dari peserta didik tersebut. Di mana di sini mulai dikenal nih dengan namanya pengembangan aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik untuk mengembangkan potensi siswa dan membekali siswa dengan keterampilan dasar untuk mempersiapkan siswa tersebut dalam kehidupannya sehari-hari dan juga dalam persaingan teknologi dan persaingan lainnya di dalam kemajuan dunia. Nah, selanjutnya karakteristik kurikulum 1994 di sini itu sudah mulai masuk-masuk nih berbasis kompetensi, menerapkan pendekatan tematik, inklusif, fleksibel dan dalam implementasi, dan juga mulai adanya pendidikan karakter. Nah, sebenarnya pendidikan karakter itu dari sebelum-sebelumnya sudah ada, teman-teman. Cuma mungkin di sini baru diperistilahkan seperti itu. Di mana pendidikan di kurikulum 1994 ini juga lebih mengaktifkan siswa dalam pembelajaran. Mungkin sebelumnya itu di 84 mulai dikenal di CBSA. Nah, di 94 ini mulai lebih ditekankan dan diterapkan lagi istilah CBSA tersebut. Nah, prinsipnya ini kurikulum 1994 menganut prinsip keterpaduan, keberagaman, kemandirian, kesetaraan, relevansi pembelajaran aktif, pendekatan holistik atau menyeluruh, dan juga prinsip partisipatif. Jadi peran siswa di sini memang sangat diagung-agungkan untuk bisa aktif ya teman-teman dalam pembelajarannya itu sendiri. Selanjutnya keunggulannya di sini ada keunggulannya itu yaitu yang pertama itu berbasis kompetensi, integratif dalam pendekatan pembelajaran, inklusif, untuk mendukung keberagaman siswa, fleksibel dalam implementasi, dan memperhatikan pembentukan karakter siswa dan memperhatikan pembentukan karakter siswa dan juga mendorong untuk siswa agar aktif gitu. Nah, kekurangannya ada juga teman-teman. Kekurangan dari kurikulum 1994 yaitu tidak memadai dalam persiapan siswa untuk di dunia kerja karena kurangnya penekanan pada keterampilan praktis dan profesional. Jadi mungkin memang di sini permasalahannya itu masih teoritis dari kurikulum-kurikulum sebelumnya. Itu mungkin tujuannya kita lihat menekankan pada keterampilan siswa, tetapi pada kenyataannya yang menjadi permasalahan pada setiap kurikulum hingga kurikulum 1994 ini adalah masih sangat teoritis, teman-teman. Kurang bisa menekankan pada keterampilan praktis dan juga profesional akan mempersiapkan peserta didik di dunia kerja. Seperti itu. Nah, selanjutnya mungkin keberagaman siswa itu uh, apa ya, kurang bisa membuat siswa ini secara serentak, secara seragam bisa responsif terhadap perubahan-perubahan yang ada. Inilah mengapa di sini juga ditetapkan adanya pendidikan inklusif karena untuk menyikapi keberagaman tersebut, teman-teman. Nah, selanjutnya ada kurikulum 2004 atau di sini disebut dengan kurikulum berbasis kompetensi. Nah, tadi kan di 94 itu udah ada mulai tuh berbasis kompetensi. Nah, di sini disempurnakan lagi teman-teman di kurikulum 2004. Nah, landasan pengembangannya itu karena adanya pertimbangan teoritis seperti munculnya konstruktivisme yang menganggap bahwa siswa belajar melalui proses membangun ilmu pengetahuannya sendiri, sehingga guru berperan sebagai fasilitator. Nah, di sini mulai masuk lagi nih aliran-aliran pendidikan lagi teman-teman. Kalau yang sebelumnya itu ada behaviorisme, ada juga humanistik. Di sini ada mulai teori
konstruktivisme, di mana di sini juga menekankan siswa untuk bisa membangun ilmu atau mencari ilmunya sendiri dengan difasilitasi oleh peran guru. Dan tidak lupa di sini juga ada landasan dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Nah, karena ini ada undang-undang yang baru ya teman-teman, baru disahkan di tahun 2003, maka ada lagi nih pengembangan kurikulum yaitu kurikulum 2004 seperti itu. Jadi memang tidak bisa dimungkiri bahwa perkembangan kurikulum itu disesuaikan juga dengan perkembangan uh, undang-undang yang ada gitu. Nah, tujuan dari kurikulum 2004 ini adalah untuk memandirikan atau memberdayakan sekolah dalam mengembangkan kompetensi yang akan disampaikan kepada peserta didik yang disesuaikan dengan lingkungan. Nah, ternyata di 2004 ini juga lebih memberikan hak otonom ya teman-teman kepada sekolah-sekolah untuk bisa lebih terbuka, lebih aktif, untuk bisa lebih peka juga terhadap lingkungannya nih, agar mereka mampu menentukan kompetensi apa saja yang harus diberikan kepada peserta didik seperti itu. Jadi bukan hanya siswa saja yang didorong untuk aktif, tetapi guru dan sekolah juga harus aktif untuk bisa lebih peka terhadap lingkungannya. Nah, selanjutnya KBK ini juga menekankan pada ketercapaian kompetensi siswa baik secara individual maupun klasikal, berorientasi pada hasil belajar atau learning outcomes, keberagaman, dan pengembangan konsep belajar tuntas, menggunakan pendekatan yang bervariasi dan juga sumber belajar yang bukan hanya dari guru, teman-teman. Karena di sini juga teknologi sudah mulai berkembang, sudah mulai banyak sumber-sumber belajar lain, di mana di sini juga menekankan kepada guru hanya sebagai fasilitas. Jadi siswa bisa lebih mandiri untuk mencari bahan pembelajarannya gitu. Dan tentunya tetap harus diawasi oleh guru tersebut. Nah, selanjutnya di sini juga strukturnya dalam KBK tersebut dirinci dalam komponen aspek kelas dan juga semester. Keterampilan pengetahuan dalam setiap mata pelajaran disusun berdasarkan aspek-aspek tadi, aspek kelas dan juga semester. Jadi di sini tuh setiap semesternya itu terdapat mata pelajaran yang dibagi menjadi dua kompetensi, menjadi kompetensi keterampilan dan juga kompetensi pengetahuan. Seperti itu. Selanjutnya ada kurikulum 2006, yaitu kurikulum tingkat satuan pendidikan. Nah, dari namanya sendiri teman-teman, tingkat satuan pendidikan. Di sini sudah lebih jelas terlihat bagaimana sekolah atau satuan-satuan pendidikan tersebut harus lebih mandiri dibandingkan kurikulum yang sebelumnya. Jadi landasan filosofi pada KTSP ini menekankan pada sekolah itu sebagai pusat lanjutan yang menitik beratkan kebudayaan yang tidak terlepas dari nilai-nilai budaya yang dianut oleh suatu bangsa. Nah, maksudnya itu apa? Maksudnya itu sekolah ini sebagai pusat pengembangan di mana terjadinya proses pelestarian kebudayaan yang ada di Indonesia tersebut. Nah, KTSP ini disusun dan dikembangkan masih berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 pada pasal 36 ayat 1 dan 2 yang dimana isinya itu pengembangan kurikulum dilakukan dengan mengacu pada standar nasional pendidikan untuk mewujudkan tujuan pendidikan. Kurikulum pada semua jenjang dan jenis pendidikan dikembangkan pada prinsip diverifikasi sesuai dengan satuan pendidikan, potensi daerah, dan juga peserta didik. Inilah mengapa pada KTSP ini itu sekolah-sekolah harus lebih bisa mandiri dan juga memberdayakan dirinya sendiri gitu teman-teman karena yang hanya mengetahui potensi permasalahan kebutuhan di lingkungannya itu hanya sekolah itu sendiri gitu jadi di sini sekolah lebih dimandirikan dan lebih diberikan hak otonom untuk bisa mengembangkan kurikulumnya sendiri seperti itu. Nah, tujuannya itu diterapkan ke TSP ini adalah untuk mendorong sekolah untuk melakukan pengambilan keputusan secara partisipatif dalam pengembangan kurikulum. Jadi pengembangan kurikulum ini tidak hanya dilakukan oleh tim pusat saja, tetapi juga bisa lebih terbuka gitu teman-teman, lebih terbuka, lebih transparan, lebih partisipatif dengan mengambil partisipasi dari sekolah-sekolah seperti itu. Nah, selanjutnya dalam KTSP ini juga ada standar isi pembelajarannya yaitu yang mencakup materi dan juga tingkat kompetensi yang dituangkan dalam persyaratan kompetensi tamatan, kompetensi bahan kajian, kompetensi mata pelajaran, dan silabus pembelajaran yang harus dipenuhi oleh peserta didik. Seperti itu. Nah, selanjutnya dikembangkan lagi menjadi kurikulum 2013 atau Kurtilas.
di mana Kurtilas ini juga masih mengacu pada UUD nomor 20 tahun 2003 ya teman-teman. Dan juga mengacu pada peraturan pemerintah nomor 19 tahun 2005 tentang standar nasional pendidikan dan peraturan Menteri Pendidikan Nasional nomor 23 tahun 2006 tentang standar kompetensi lulusan dan peraturan Menteri Pendidikan Nasional nomor 22 tahun 2006 tentang standar isi. Nah, di mana standar isi di sini tadi sudah disenggol juga di kurikulum 2006 ya teman-teman. Nah, tujuan kurikulum 2013 ini adalah untuk mempersiapkan manusia Indonesia agar memiliki kemampuan hidup sebagai pribadi dan warga negara yang beriman, produktif, kreatif, inovatif, dan juga afektif, serta mampu berkontribusi pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan beradaban dunia. Kompetensi yang dituju dalam kurtilas ini itu lebih dijelaskan, itu ada kompetensi dasar dan juga kompetensi inti, di mana kompetensi dasar ini berupa lingkup dan urutan yang dikelompokkan pada keempat kompetensi inti, yaitu sikap spiritual, sikap sosial, pengetahuan, dan juga keterampilan. Nah, KD di sini dinyatakan dalam bentuk poin-poin yang diurutkan untuk mencapai KI gitu. Jadi, KD ini lebih rincian dan penjabaran dari KI tersebut. Gitu, teman-teman. Dimana tentunya dari awal kurikulum dibentuk hingga kurikulum 2013 ini tentunya tetap mengutamakan bagaimana pendidikan karakter dari kewarganegaraan yang baik itu dibentuk. Seperti itu ya teman-teman. Nah, selanjutnya ada kurikulum yang terbaru yaitu kurikulum Merdeka. Ya, kurikulum Merdeka ini dibentuk masih dengan landasan yang sama, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional. Selanjutnya ada Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2001 tentang Standar Nasional Pendidikan yang telah diubah oleh Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022. Dan selanjutnya ada peraturan-peraturan lain yang bisa dibaca di layar tampilan. Nah, menurut Nadiem, Bapak Menteri Pendidikan di Indonesia, kurikulum Merdeka atau kurikulum prototype ini dibuat untuk wujud pemulihan dari ketertinggalan pembelajaran di masa pandemi COVID. Sebagaimana tadi sudah dijelaskan di awal ya teman-teman bahwa pengembangan kurikulum ini tidak terlepas dari kondisi sosial, politik, dan ekonomi di sebuah negara. Nah, kebetulan pada tahun 2020, Indonesia telah dilanda oleh pandemi COVID, bahkan dunia ya teman-teman, yang tentunya bukan hanya berpengaruh pada sektor ekonomi atau sosial saja, tetapi juga tentunya mempengaruhi pada sektor pendidikan. Ya, jadi untuk mempermudah pelaksanaan pendidikan dan juga pembelajaran pada masa pandemi, dibuatlah kurikulum Merdeka ini dengan bentuk yang lebih sederhana dan lebih fleksibel, dan lebih fokus kepada materi-materi esensial dan juga mendorong keaktifan siswanya dalam belajar. Kurikulum Merdeka ini merupakan jawaban dari segala permasalahan pendidikan yang ada di Indonesia pada saat itu ya teman-teman, pada saat pandemi tersebut. Kurikulum ini dibuat dengan tujuan pendidikan Indonesia agar bisa menjadi seperti pendidikan maju di negara lainnya, di mana siswa diberi kebebasan dalam memilih apa yang diminati dalam pembelajaran. Selain itu, kurikulum ini juga memudahkan guru dalam mendampingi peserta didik untuk menuju tujuan pendidikan yang diharapkan. Nah, jadi kurikulum Merdeka ini memberikan kebebasan kepada sekolah untuk bisa memilih, juga kepada peserta didik untuk bisa memilih kira-kira materi apa yang ingin mereka pelajari. Dan tentunya mereka memilih berdasarkan minat mereka masing-masing. Jadi kebebasan dan kemerdekaan ya, sesuai namanya kemerdekaan di kurikulum Merdeka ini lebih dikomplekskan daripada di kurikulum sebelumnya gitu. Di mana kebebasan pada kurikulum Merdeka ini bukan hanya pada peserta didik saja, tetapi juga pada guru dan juga pada sekolahnya. Nah, karakteristik kurikulum Merdeka ini itu selain lebih fleksibel, sederhana, dan lebih fokus kepada materi esensial, juga perangkat ajarnya yang cukup banyak. Karena pada masa itu kan masa pandemi ya teman-teman, tentunya keterbatasan pergerakan manusia juga terbatas gitu, sehingga perangkat ajarnya ini lebih dibanyakan di dalam kurikulum ini gitu. Nah, prinsip kurikulum Merdeka ini juga mempertimbangkan tahap perkembangan capaian peserta didik, pembelajarannya untuk membangun kapasitas pembelajaran sepanjang hayat, pembelajaran mendukung perkembangan kompetensi dan karakter peserta didik secara menyeluruh.
pembelajaran yang relevan, serta pembelajaran yang berorientasi pada masa depan yang berkelanjutan. Nah, keunggulannya di sini adalah materinya itu tentunya pembelajaran lebih sederhana dan lebih mendalam, memberikan kebebasan belajar kepada siswa. Selanjutnya ada menghubungkan pembelajaran dengan kehidupan nyata. Jadi tidak hanya muatan-muatan teoritis saja, tetapi pembelajaran juga sudah ditujukan untuk sepanjang hayat nih, sudah mulai memikirkan bagaimana hubungan antara apa yang dipelajari siswa dengan apa yang bisa mereka terapkan di kehidupan sehari-hari mereka. Lebih juga kepada implementasinya, jadi bukan hanya berdasarkan teori ya teman-teman. Nah, selanjutnya di sini juga berprinsip pada pembelajaran yang lebih aktif dan juga kolaboratif. Nah, tetapi di samping itu ada juga kekurangan dari kurikulum merdeka, yaitu di mana di sini karena adanya kebebasan, maka di sini ada menipisnya atau kurangnya standar keseragaman yang dimana di sini dapat menyebabkan variasi dari pencapaian siswa. Jadi pencapaian siswa itu tidak bisa diukur oleh satu indikator saja gitu. Karena tentunya kan pasti minat siswa beragam ya teman-teman. Ketika diberi kebebasan pasti mereka memilih minat yang bermacam-macam. Nah, selanjutnya membutuhkan siswa yang memiliki disiplin tinggi dan kemampuan diri. Karena di sini kan diberi kebebasan untuk memilih pembelajarannya sendiri. Jadi sangat membangun jiwa disiplin siswa juga gitu, teman-teman. Jadi memang perlu siswa yang disiplin. Tetapi kalau siswa yang tidak disiplin, nah di situ teman-teman kekurangannya gitu. Serta memerlukan fasilitas dan sumber daya yang mungkin lebih besar untuk mengimplementasikan semua konsep kemerdekaan dari kurikulum merdeka ini. Nah, selesai sudah teman-teman, kita mengikuti perjalanan perkembangan kurikulum di Indonesia mulai dari kurikulum 1947 hingga kurikulum merdeka. Mulai dari kurikulum berbasis uh, pembentukan karakter pada warga negara yang baik hingga pembentukan karakter pada diri peserta didik untuk membawa dirinya sendiri di masyarakat. Dan juga dari yang sebelumnya mungkin masih terpengaruh oleh pendidikan kolonial Belanda, mulai masuk aliran-aliran teori modern seperti teori behaviorisme, aliran humanistik, dan juga aliran konstruktivisme seperti itu. Nah, tentunya di sini kita bisa melihat banyak sekali perubahan dan perjalanan yang telah dilalui oleh kurikulum itu sendiri, dan itu semua dilakukan tentunya untuk menyesuaikan dengan perkembangan dan kondisi zaman yang ada, dan tentunya dengan kebutuhan-kebutuhan masyarakat yang ada. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.